Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang dibantukan Allah kepada kita selaku hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafasir, ya, melanjutkan bacaan kita masih pada ayat yang ke-200 daripada surah Al-Baqarah, ya, yaitu pada halaman 130, ya, halaman 130, ya, lanjutan daripada ayat yang ke-200, ya, yaitu faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminan nasi, dan sebagian orang, ya, sebagian manusia, may yaqul, ada, ya, mereka yang berkata. Berkata di sini maksudnya meminta, ya, memohon, ya. Sebagian orangnya memohon. Apa yang mereka minta atau yang mereka mohon? Rabbana atina fid dunya, ya Allah,
atau ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ya kebaikan dunia. Jadi ada sekelompok orang pengen senang, pengen baik di dunia doang. Ya. Tuh. Karena mereka pikir nanti setelah kematian tidak akan ada kehidupan yang berikutnya. Ya, sehingga mereka ya sebagian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kebaikan dunia. Tuh, ya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, dan tidak ada baginya nanti ya di akhirat apa? Kebaikan. Ya. Jadi ketika mereka minta kebaikan khusus untuk di dunia saja, ya. Jadi nanti di akhirat enggak akan Allah apa? Berikan kebaikan lagi. Ya, makanya yang kita minta Pak kebaikan dunia akhirat. Ya, atau kebaikan akhirat. Kalau akhirat kita minta kebaikan, insya Allah dunia ngikut. Ya, tapi kalau kita minta kebaikan hanya dunia, belum tentu akhirat kebaikannya bakal apa? Ngikut atau Allah berikan kepada siapa? Kepada kita. Ya. Nah, di sini kita lihat penafsiran dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, kata beliau, ay minan nasi may takunu dunya hammuhu. Ya. Ada sebagian manusia yang mereka menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Ya, ham itu sebagai tujuan. Ya, sebagai orientasi, ya. Dia pikir dunia ini adalah apa? Tujuan akhirnya dia. Ya. Padahal bagi orang-orang yang beriman, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ad-dunya sijnun lil mu'minin. Ya. Dunia ini diibaratkan kata Nabi, ya, sebuah penjara bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau dia mengatakan bahwasanya dunia dijadikan sebagai orientasi atau tujuan, maka ini sesuatu apa? Yang salah. Ya. Padahal Allah sudah katakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Ya. Dan tidaklah ya kehidupan dunia yang ada ini laib, itu hanya sekedar permainan, walahun, dan juga sekedar apa? Sendau gurau. Ya. Tuh, ada lagi dalam ayat Allah katakan wa ma mata'ul hayatud dunya, dan tidaklah kenikmatan dunia itu illa mata'ul ghurur. Ya, melainkan apa? Kenikmatan yang menipu. Ya. Nah, oleh karenanya ketika ada orang menjadikan dunia sebagai tujuan, ya, nah nanti di akhirat ya nggak bakal apa itu Allah kasih sesuatu yang ya akan ya Allah berikan seperti kepada orang yang meminta kebaikan akhirat. Ya, karena dalam hal ini sama Pak. Ya, banyak kejadian-kejadian. Ya, ada seorang contohnya dia seorang pendai atau pendakwah. Ya, yang dia itu dalam berdakwah orientasinya untuk mencari materi, ya, untuk mencari uang, ya. Allah kasih, ya. Allah apa ya? Allah berikan tuh apa yang dia cari tentang dunia, ya. Tapi nanti di akhirat, ya, jangan ngarep, ya. Dia akan mendapatkan apa? Ya, pahala ataupun ganjaran terhadap kebaikan yang pernah dia lakukan waktu di dunia. Ya, karena dalam riwayat pernah ya disebutkan ketika ya ada orang mau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan ya waktu di dunia. Dia mengaku dia sebagai seorang dai, dia mengaku dia sebagai seorang yang selalu ngajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya, dia nagih, kata tu orang, mana dia ya Allah, kebaikan-kebaikan yang pernah dulu aku lakukan waktu aku masih hidup di dunia. Ya, kata Allah, lu memang benar. Dulu lu orang yang suka ngajak orang ngelakuin kebaikan. Ya, lu suka nyuruh ngajarin orang untuk melakukan hal-hal yang baik.
Tapi apa yang lo kerjakan itu dulu tujuannya untuk apa? Untuk mencapai dunia. Ya. Dan apa yang engkau inginkan tentang dunia, kata Allah, dulu udah lo ambil dan udah gue kasih. Ya. Nah, sekarang di akhirat kata Allah, fama lahu min nasib. Ya, tidak akan Allah berikan pahala ataupun ganjaran yang lainnya. Ya, Allah yang bilang fama lahu min nasib, enggak ada bagian lo lagi udah. Ya, karena yang lo ingin dulu kan dunia kan? Kata Allah begitu. Ya, dunia lo udah dapat, duit lo banyak, ya, lo ingin membeli sesuatu apa aja bisa, ya, dengan profesi yang lo miliki, maka di akhirat sekarang Allah membalas, ya, fama lahu min nasib. Allah tidak akan memberikan bagian apa lagi meskipun dia sudah melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia itu sudah mendapatkan apa yang diinginkan di mana? Waktu dia hidup di dunia, ya. Makanya sayang Pak, ya, ketika kita ya menjadi profesi apapun, ya, yang sifatnya itu ya hal-hal yang akan mendatangkan pahala, ya, niat utama kita udah lillahi ta'ala saja dulu, ya, karena kalau kita sudah niat lillahi ta'ala, maka insya Allah yang namanya dunia insya Allah bakal Allah kasih. Ya, kita yakin. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dunia, ya, ini kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita ngarep-ngarep sesuatu dari manusia. Ya, jangan kita mengandalkan kepada siapa? Manusia. Ya, orang bilang, ya, saya katakan jangan memberikan harapan kepada manusia dan jangan mengharap kepada manusia. Ya, memberi harapan jangan dan mengharapkan juga jangan. Ya, kenapa? Karena itu sesuatu yang akan menjadikan apa? Diri kita itu akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, di dunia mungkin tidak, tapi nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan memberikan balasan yang seperti dia harapkan. Ya, nah ini buktinya ada. Ada sebagian orang minta hanya kebaikan di dunia saja. Ya, kenapa? Karena ya dunia itu dijadikan apa? Ya, hammahu sebagai tujuannya, ya, gitu. Fayaqulu, ya, orang itu atau dia itu berkata, Allahumma ja'al adai wa min hati fid dunya khassah. Ya, ya Allah, berikanlah kepadaku dan pemberian di dunia secara khusus tuh. Ya, minta diberikan nikmat dunia saja katanya. Ya, kan aneh. Ya, padahal kenikmatan yang akan dia dapati yang kekal abadi itu bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat kelak nanti. Ya, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan pertama yang kau jalani. Apa? Dunia. Ya, jadi jangan sampai kita salah apa ya? Salah tujuan. Ya, jangan sampai kita salah niat tuh. Ya, minta kebaikan dunia secara khusus, ya. Wa ma lahu fil akhirati min hazzin wala nasibin. Ya, dan di akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Tuh, ya. Dia minta kayak apapun kepada Allah, ibarat kata sampai dia nangis darah juga nggak bakal Allah kasih. Kenapa? Karena tuh orang udah mendapetin apa yang diinginkan waktu di mana? Waktu hidup di dunia. Ya, tuh. Makanya jangan Pak. Ya, kita sekali-kali udah tujuan kita, orientasi kita, ya, dunia boleh kita cari, tapi jangan dijadikan tujuan utama. Ya, kan Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Tuh, yang Allah sebut untuk bekal akhirat dulu. Ya. Kenapa? Tadi saya katakan kalau akhirat kita kejar, dunia insyaallah ikut. Ya, tapi kalau dunia yang kita kejar, akhirat belum tentu apa? Ikut, ya. Makanya Allah katakan, ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, dan jangan sekali-kali kamu melupakan bagian kamu untuk dunia. Ya,
kita di dunia perlu usaha, kita di dunia perlu namanya kerja, ya. Kita di dunia namanya perlu menanam benih-benih kebaikan, ya, yang untuk kita petik nanti hasilnya di mana? Kelak di akhirat nanti. Ya, makanya diibaratkan dunia ini oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai apa? Ladang kita untuk menuju negeri akhirat. Ya, itu Allah katakan, Nabi katakan dalam hadis, ya, ad-dunya mazra'atun ilal akhirah. Ya, dunia ini diibaratkan apa ya? Mazra'ah. Mazra'ah itu kebun, ya, ataupun sawah tempat kita apa? Menanam benih-benih kebaikan untuk kita panen hasilnya nanti di mana? Di akhirat kelak nanti, ya. Itu. Jangan sampai kita kejar dunia, ya. Nah, ada yang baik nih, ya. Siapa mereka? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, dan di antara mereka sebagian orang yang meminta, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di mana? Di akhirat kelak nanti. Ini baru benar, ya. Jangan minta dunia aja, ya, tapi kita minta dua-duanya, ya. Ini kan doa yang selalu kita baca nih, Pak. Ya, orang-orang ulama dulu kita bilang ini doa sapu jagat katanya. Ya, kenapa? Ini udah mencakup semua keinginan kita dah. Ya, atina fid dunia, kebaikan dunia, ya, wa fil akhirah juga, dan juga kebaikan akhirat. Ya. Nah, apa yang dimaksud kebaikan dunia? Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kata beliau, wa minhum man yatlubu khairai, ya, ad-dunya wal akhirah. Ya, di antara mereka itu ada yang meminta dua kebaikan. Kebaikan mana? Dunia dan akhirat. Tuh. Siapa mereka itu? Ya, mereka itu adalah wa huwa al-mu'minu al-aqilu. Ya, mereka itu adalah orang-orang mukmin yang berakal. Tuh, nih, ya, orang yang mukmin yang berakal tuh begitu, minta dua-duanya. Ngapain minta kebaikan dunia doang? Ya, kalau nanti di akhirat bakal menjadi apa? Penyesalan. Ya. Tuh, kita minta dua-duanya. Dunia baik, akhirat juga apa? Baik, ya. Nah, sekarang dijelaskan oleh Ali As-Sabuni. Wa qad jama'at hadhihi da'wah kulla khairin, ya, wa sarafat kulla syarrin. Ya. Nah, doa ini digabungkan, ya, dari semua kebaikan dan dijauhkan dari semua apa? Keburukan ataupun kejelekan, ya. Nah, kebaikan apa? Fal hasanatu fid dunya tashmalu. Ya, yang dimaksud kebaikan dunia itu mencakup apa? As-sihhatu wal afiyah. Ya, diberikannya kesehatan dan afiah. Ya, jadi kita, Pak, orang-orang yang beriman ini bukan minta sehat doang, ya, tapi kita minta sehat wal afiyah. Ya, orang kafir sehat tapi enggak afiah. Ya, orang musyrik, orang murtad itu sehat tapi enggak afiah. Ya, kita pengen sehat afiah. Kenapa? Kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita gunain untuk kebaikan-kebaikan kita. Ya, jadi kalau sehat doang, ya, itu nggak akan dipakai untuk apa? Kebaikan-kebaikan untuk akhiratnya. Ya, tapi kalau sehat wal afiyah itu kesehatan yang bisa digunakan untuk kebaikan dunia dan akhirat, ya. Jangan kita minta Allahumma rzuqni sihah, jangan. Ya, Allahumma rzuqna sihhatal afiyah. Ya, Allahumma as'aluka sihhatan wal afiyah wal mu'afatan daimah fid din wad dunya wal akhirah. Itu kan kita minta. Ya, tuh, ya. Jadi kita minta itu apa? Kesehatan yang al-afiyah, artinya yang membawa kebaikan. Itu yang dimaksud dengan kebahagiaan di dunia.
Kemudian apa lagi? Wadarur rahbah, ya, rumah tangga yang apa? Yang nyaman, ya, rumah tangga yang tenang, keluarga yang tenang, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Dalam keluarga rumah tangga kita selalu apa itu? Ya, ada yang namanya ya al-hubbul atifi, ya, cinta yang timbul dari hati yang sangat dalam, ya, bukan timbul karena dibuat-buat, ya, tapi memang adanya kecintaan kita kepada keluarga itu, ya, itu merupakan satu kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita, ya. Kemudian apalagi wazawjah al-hasanah, ya, seorang istri yang apa? Yang solehah, ya, istri yang baik. Ini nikmat ini, Pak, ya. Makanya Nabi katakan dalam sebuah hadis, ya, hadisnya panjang, potongan hadisnya Nabi katakan, mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jalla khairun minad dunya, ya, wa ma fiha. Tuh, tidak ada sesuatu kebaikan yang didapatkan bagi seorang mukmin, ya, yang lebih baik daripada dunia beserta isinya, kecuali seorang laki itu dikaruniakan seorang istri yang solehah, ya. Tuh, jadi kita punya istri yang solehah, Pak, itu satu karunia nikmat yang amat besar, ya, nikmat yang apa itu? Yang sangat-sangat, ya, besar Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena dari istri yang solehah itulah yang nantinya akan menurunkan keturunan-keturunan kita yang baik-baik, ya, yang akan menurunkan keturunan yang soleh dan solehah, ya, itu menjadi suatu apa? Cikal bakal, ya, yang akan kita dapati apabila kita apa? Mendapatkan seorang istri yang solehah. Itu nikmat dunia juga, ya, betul. Kemudian yang merupakan kenikmatan dunia juga warizqul wasi'ah, ya, rezeki yang luas, ya. Kita di dunia, Pak, minta rezeki yang banyak, ya, bukan banyak doang, tapi apa? Wasi'an mubarakan, ya, luas dan juga berkah, ya. Itu mendingan punya rezeki banyak berkah daripada punya rezeki dikit tapi enggak berkah, ya. Mendingan itu enak kalau rezeki kita banyak berkah, alhamdulillah, ya. Dikit juga kalau berkah, alhamdulillah, ya. Ini udah dikit nggak berkah, ya. Nah, ini sesuatu yang apa? Yang amat menyedihkan ketika kita dikasih rezeki dikit tapi apa? Nggak berkah, ya. Kita minta banyak dan juga apa? Berkah, ya. Kan namanya berkah itu kan dalam arti bahasa artinya itu az-ziyadah, ya. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan, tuh, ya, rezeki yang halal, yang banyak, yang luas, yang berkah. Terus semuanya kita minta sama Allah. Kenapa? Karena rezeki itu yang akan memberikan manfaat buat kita, Pak, ya. Buat apa kita ada rezeki banyak tapi kita salah gunain, ya. Buat apa kita banyak duit di dunia tapi hati kita enggak tenang, ya. Mendingan duit banyak tapi hati tenang, ya. Itu udah enak banget dah tuh, ya. Ibarat kata orang Betawi bilang itu udah surga dunia, ya. Punya istri solehah, ya, anak soleh solehah, rezeki kita apa ya? Luas atau banyak, itu merupakan kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, ya, itu. Selanjutnya, ya, wal hasanatu fil akhirah. Sedangkan kebaikan akhirat itu, ya, tashmalu, ya, itu mencakup apa? Al-amnu minal faza'il akbari, ya. Al-amnu artinya al-amnu itu adanya rasa tenang, ya, dari akan apa, ya, perhitungan ataupun hari yang sangat menakutkan, ya. Jadi dia meskipun itu nanti akan ada perhitungan amal-amal kita, itu kan waktu yang paling ditakutin oleh seluruh manusia itu, ya. Bahkan digambarkan saking takutnya tuh,
ya manusia nanti menunggu ya penimbangan atau yaumul hisab nanti itu ya ada yang orang tenggelam sama keringatnya sendiri ya ada yang sampai kakinya, ada yang sampai dengkulnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pusatnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya, ya, ada yang sampai bahkan tenggelam dengan apa? Ya, keringat yang disebabkan adanya rasa takut yang luar biasa ketika akan ditimbang atau dihisab amal-amalnya. Ya, nah kalau orang yang mendapatkan kebaikan akhirat itu orang itu nggak ada rasa takut sedikit pun, dia tenang, ya tenang aja lah, alhamdulillah, ya. Itu orang kayak gitu Pak, ibarat orang mau ujian lisan, ya. Kalau dia udah siap dengan persiapan yang matang, ya perasaannya tenang aja udah, ya ngadepin dosen nanti nggak ada rasa takut. Tapi ketika itu dia orang ya mahasiswa belum ada persiapan untuk menghadapi ujian lisan, maka nanti akan nampak kelihatan apa? Contohnya di keringetan, tuh. Ada juga nanti rasanya apa tuh? Ya pengaruhnya perutnya mules, itu kan ada tuh pengaruh-pengaruh kayak gitu kan? Ya, nah orang tadinya nggak mules tahu-tahu mules, kenapa? Itu faktor disebabkan adanya efek rasa takut. Dampak rasa takut itu macam-macam. Bisa dari keringat, bisa perut mules, ya, bisa apa itu? Ya, bisa nangis. Itu rasa takut yang ada itu akan nampak, nggak bisa ditutup-tutupin. Tapi nanti di akhirat Pak, buat orang-orang yang sudah meminta kebaikan di akhirat, rasa takut itu akan lenyap, akan hilang. Meskipun saat itu jutaan orang merasa takut dengan akan adanya yaum al-hisab, hari perhitungan atau hari yang sangat menakutkan. Ya, kita akan diabsen satu-satu tuh, bulan bin bulan maju, ya, diputerin itu CCTV kita waktu hidup sejak awal kita balik sampai kita meninggal dunia. Kelihatan tuh Pak, ya. Ini kita juga lagi ngaji kayak gini nih, ini direkam nih sama malaikat ini. Ya, nanti untuk menjadi bukti kita saat kita nanti di padang mahsyar. Ya, tuh lihat tuh orang pada ngaji di Masjid Al-Inabah malam Sabtu contohnya. Ya, ada yang sambil melonjor contohnya ya. Ada yang sambil nyender, ada yang macam-macam, enggak apa-apa. Yang penting bisa hadir di majelis taklim. Ini akan menjadi bukti kita, syahid kita saat Allah akan menimbang amal-amal kita. Ya, sedang kita berada sekarang di mana nih? Raudhah min riyadil jannah. Ya, taman daripada taman surga. Ya, ini yang akan menjadi saksi kuat kita bahwa kita adalah orang-orang baik yang tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun ketika amal-amal kita akan dihisab atau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Wa tusiru al-hisab, ya, kemudian dipermudah, ya, wa taisir al-hisab, dipermudah hitungannya, ya. Jadi hitungannya udahlah, kata Allah itu si fulan itu enggak usah dihisab lagi dah. Kenapa? Karena dilihat sholatnya udah benar. Ya, kalau sholatnya udah benar, maka otomatis amal-amal yang lain itu pasti benar. Ya, kan Nabi sabdakan dalam sebuah hadis, kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, yang pertama Allah akan hisab kepada seorang hamba pada hari kiamat tentang sholatnya. Fa in shaluhat shaluhal 'amalu kulluh. Apabila sholatnya benar, maka otomatis amal-amal yang lainnya pasti benar. Wa in fasadat fasadat 'amalu kulluh. Tapi kalau sholatnya berantakan, sholatnya enggak beres, otomatis kata Nabi amal-amal yang lainnya juga pasti tidak benar. Ya, makanya usahakan Pak, ya, kita didik anak-anak kita ajari diri kita dulu pertama, setelah itu kita ajari kepada anak turunan kita itu untuk melakukan sholat dengan sebenar-benarnya. Ya, jangan na'udzubillah gerakan anak-anak kita itu dalam menari, dalam menyanyi lebih bagus daripada gerakan sholatnya. Ya, kalau menari kayaknya dihayati banget gerakannya itu. Ya, tapi kalau sholat dianggap sesuatu yang biasa-biasa aja.
ini na'udzubillah min dzalik ya. Maka Nabi suruh muru auladakum bis-sholati wa hum sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kalian, kata Nabi, apabila anak kalian sudah mencapai usia 7 tahun ya, wadribuhum, pukul atau tegur ya, kasih pelajaran apabila anak kita sudah berusia 10 tahun ya. Itu sholat yang pertama kita harus tanamkan dan kita ajarkan kepada anak-anak keturunan kita. Jangan sedih kita punya anak nggak bisa nari. Jangan sedih anak kita nggak bisa melakukan ya acting seperti yang kita lihat di TV. Ya, yang harus kita sedih adalah saat kita melihat anak kita sholatnya belum benar. Ya, saat kita melihat anak kita sholatnya sembarangan. Ini sesuatu yang amat menyedihkan bagi kita atau buat kita selaku orang tua. Ya, itu. Kemudian yang terakhir wadukhul al-jannah. Ya, di antara kenikmatan akhirat adalah dimasukkannya ke dalam mana? Ke dalam surga. Ya. Apakah berhenti di situ, Pak? Ya, kita akan mendapatkan kenikmatan akhirat. Ada kenikmatan yang lebih luar biasa. Wa nazru ila wajhillahi al-karim. Kita akan diberikan akan memandang wajah Allah yang sangat mulia ya. Jadi nanti Allah akan memperlihatkan wajahnya yang luar biasa yang sekarang kita enggak dikasih lihat, Pak. Ya, kenapa? Saking mulianya kita enggak dikasih lihat karena bukan makom kita. Ya, kita aja pengen ketemu orang-orang hebat susah. Ya, kalau kita enggak punya relasi ataupun kenalan orang hebat yang akan kita temui. Ya, kita pengen ketemu jumpa amin Nabi meskipun dalam bentuk mimpi susah karena kita masih banyak dosa. Apalagi kita mau berjumpa Allah, syaratnya kita harus beramal saleh. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, apa syaratnya? Falyamal amalan sholihan, maka berbuat amal solehlah. Pertama, yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali engkau berbuat syirik dengan menyembah suatu apapun ya. Kalau kita ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kenikmatan itu, Pak, kita ingin berjumpa dengan Allah, nanti Allah akan tawarkan kepada penghuni surga. Kata Allah nanti kepada penghuni surga dalam tafsir surah Yasin dijelaskan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, segala kenikmatan yang engkau inginkan, yang aku punya, kata Allah, sudah aku berikan kepada kalian. Lalu apa yang ingin kalian inginkan setelah ini? Kenikmatan apa lagi yang kalian inginkan dari aku, kata Allah? Satu yang mereka inginkan ingin melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, ini satu bukti kalau Allah itu memang ada. Masa orang nggak percaya kalau Allah itu ada? Nanti bakal dikasih lihat. Belum waktunya. Nah kalau dibilang Allah itu nggak ada, di mana adanya? Kok dunia ada, langit ada, beserta isinya ada. Ini siapa yang buat? Memang ada dengan sendirinya? Kan nggak mungkin, pasti ada yang membuat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah nanti di akhirat pun Allah akan membuktikan bahwasanya Allah itu ada, diperlihatkan kepada para penghuni surga. Semoga kita ini akan menjadi penghuni surga yang bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Wa qina azabannar. Di samping mereka menginginkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, mereka juga memohon kepada Allah, wa qina azabannar, bebaskanlah kami dari api neraka. Ai najjina min azabi jahannam, selamatkan kami dari azab neraka jahannam. Na'udzubillah min
min dzalik, ya. Kalau ini kita dapatkan, ya, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah, ya, hamba yang dikasihi, ya. Mudahlah kita mendapatkan kebaikan dunia, akhirat pun kita akan dapat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita apa yang menjadi keinginan dua itu, kebaikan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nanti akan kita lanjutkan pada ayat yang ke-202, ya, insyaallah pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, ya, dan dapat kita amalkan serta kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau bertanya.